Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Pak Aji yang soleh dan solehah kelas 6? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan kesehatan dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pada hari ini kita sama-sama akan belajar PAI 1 kelas 6. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah untuk kita pahami bersama. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita sama-sama akan belajar PAI 1 atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, pelajaran kelima atau bab yang kelima tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kemarin kita sudah belajar tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keteladanan sahabat Nabi atau yang disebut Khulafatur Rasyidin. Yang pertama, kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lahir tahun 571 Masehi. Nama asli beliau Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah bin Abi Huwafah At-Taimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar Abu Bakar karena paling cepat masuk Islam. Ya, jadi Abu Bakar itu paling cepat masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. As-Siddiq karena selalu membenarkan semua peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memimpin Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 sampai 634 Masehi, selama 2 tahun kepemimpinan beliau. Abu Bakar As-Siddiq, beliau orangnya sangat baik, yaitu cara memimpin beliau dengan cara banyak bermusyawarah kepada para rakyatnya dan para pengurus atau para anggotanya, selalu bermusyawarah mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, beliau itu mempunyai sifat rendah hati. Walaupun beliau seorang pemimpin, tapi beliau akrab terhadap seluruh rakyatnya. Nah, jasa beliau, prestasi beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, membuat lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara yaitu Baitul Mal. Yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Umar bin Khattab nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Pemimpin kepemimpinan beliau yaitu pada tanggal 634 sampai 644 Masehi atau 10 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat berani menegakkan kebenaran. Makanya beliau ada sebutan al-faq, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Beliau orangnya memimpin secara jujur, beliau orangnya sangat tegas, dan beliau orangnya sangat bertanggung jawab kepada seluruh apa yang diamanahkan oleh rakyat-rakyatnya. Ada cerita ketika Umar bin Khattab ya ingin mematikan lampu dan menyuruh kepada anaknya, "Anakku, matikan lampu itu karena lampu itu milik negara." Beliau tidak mau mencampuri urusan keluarganya kepada urusan negaranya.
Yang ketiga yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu orang sahabat Nabi yang kaya raya dan dermawan. Kepemimpinan Utsman bin Affan, saking kayanya dan dermawannya Utsman bin Affan memberikan gandum yang diangkut 100 ekor unta untuk orang fakir miskin. Nah, jasa beliau ketika kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau itu membukukan Al-Quran atau mengkodifikasi Al-Quran. Nah, ketika kepemimpinan Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan membuat panitia untuk pembuatan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Lalu panitia menyalin ulang ayat Al-Quran ke dalam buku yang disebut namanya mushaf. Ya, jadi Al-Quran itu bisa disebut namanya mushaf. Diperbanyak mushaf itu menjadi 4 buah. Yang pertama mushafnya yaitu namanya mushaf yang ditaruh di kota Madinah atau mushaf Al-Imam atau Al-Utsmani. Biasanya kalau Al-Quran ya mushaf Al-Utsmani itu biasanya ketika nama Allah atau kalimat Allah Jalla Jalaluh itu pasti berwarna merah. Terus yang 4 disebar lagi di kota Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Nah, ketika Al-Quran dibuat itu pada kepemimpinan sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan. Lalu apa saja selain dari membuat Al-Quran, kepemimpinan Utsman bin Affan merenovasi atau memperbarui atau memperluas Masjid Nabawi terlihat seperti megah dan indah. Yang terakhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya masuk kepada Khulafatur Rasyidin. Apa itu Khulafatur Rasyidin? Khulafatur Rasyidin adalah pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 4 sahabat Nabi ini termasuk namanya Khulafatur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang selalu membela Rasulullah yaitu Abu Thalib. Saking keberanian Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib pernah menggantikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Pada saat itu rumah Rasulullah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasul atau membunuh Rasulullah. Lalu di situ ada Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq pergi, lalu yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Saking beraninya Ali bin Abi Thalib dalam membela Rasulullah atau membela agama Allah. Ali bin Abi Thalib masa kepemimpinannya yaitu dari tanggal 656 sampai 661 Masehi, selama 5 tahun. Dalam kepemimpinannya, Ali bin Abi Thalib sangat peduli terhadap pendidikan. Salah satu jasa beliau adalah mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan madrasah-madrasah, mendirikan pencari-pencari ilmu semuanya, lembaga-lembaga pencari ilmu untuk apa? Untuk mencerdaskan umat Islam. Mengembangkan seluruh pembangunan dan ilmu pengetahuan. Itu prestasinya Ali, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika kita dengar semua itu, mudah-mudahan kita dapatkan semuanya, kita bisa mencontohkan kepada para sahabat Nabi, yaitu Khulafatur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam apa? Dalam mengarungi ketika kita mendapatkan sebuah amanah untuk memimpin sesuatu. Ya. Tugasnya PAI 1 kelas 6 yaitu mengerjakan uji kompetensi bab kelima halaman 56 bagian A dan bagian B. Kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Ya, itu saja dari Pak Haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya Pak Haji mohon maaf. Semangat terus belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.